Shalom kekasihnya Tuhan, umat Victory, jemaat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita jumpa dalam Victorious Devotion dan pagi ini kita mau terus renungkan kebenaran firman. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk cinta, untuk kasih, untuk setia yang Kau terus limpahi bagi setiap kami. Kami terus merasakan kehangatan cinta-Mu, kehangatan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bangun pagi dengan kesegaran yang kami tahu itu penyertaan dan anugerah daripada Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau renungkan kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun kami, boleh membawa kami lebih lagi akan Engkau. Tuntun kami, sertai kami, urapi setiap kami. Jagai kami Tuhan dari pengertian-pengertian yang bukan berasal daripada Tuhan. Dalam damai sejahtera, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat kekasih yang terus dicintai, dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, yang terus setia untuk berdevotion, untuk bersaat teduh bersama. Puji Tuhan, kita mau merenungkan satu kebenaran firman masih di bulan November dengan tema Langit Baru, Bumi Baru. Kita mau terus mengingat juga tema besar di 2024. Barang siapa menang. Dalam November, langit baru dan bumi baru, kita terus belajar kebenaran firman. Dan pagi ini saya ajak kita merenungkan kebenaran firman dalam satu judul, kesempurnaan di hadirat Allah. Haleluya. Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang ketiga. Berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Kekasihnya Tuhan, ayat ini memberikan kita satu gambaran tentang masa depan yang penuh dengan janji bagi saudara dan saya. Umat berkemenangannya Tuhan, umat kekasihnya Tuhan. Satu keadaan ketika kita hidup di dalam hadiratnya Tuhan, bersama-sama dengan Dia. Hadiratnya begitu sempurna. Dan kita mau belajar pagi ini. Kurang lebih ada 3 poin utama yang bisa kita renungkan dalam devotion pagi ini yang sungguh luar biasa. Kita rasakan kasih dan setia Tuhan. Yang pertama adalah Allah bersama-sama umatnya. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ketiga menyatakan janji terbesar bahwa Allah sendiri akan tinggal di tengah-tengah kita orang percaya, di tengah-tengah umatnya. Hadiratnya terus bisa kita rasakan. Dan saatnya hadiratnya itu bukan sekedar kita rasakan saja, tetapi kita bisa alami sepenuhnya karena Dia bersama-sama dengan kita. Ini mengungkapkan kasih setia Allah yang luar biasa karena Dia sendiri berjanji untuk ada bersama-sama dengan kita, dekat dengan kita, membawa kita pada kehidupan sempurna di dalam hadiratnya. Ini mengandung janji bahwa Allah akan bersama-sama dengan kita, umatnya. Poin yang kedua, ada hubungan perjanjian. Ayat ini menegaskan bahwa umat Allah akan menjadi umat yang ditebus dan sepenuhnya disatukan dengannya. Sepenuhnya bersatu dengan Allah itu sendiri. Hubungan ini bukan hanya hubungan antara kita makhluk yang dicipta dengan Allah sang pencipta yang begitu luar biasa, yang bukan menciptakan kita saja tapi menciptakan seluruh jagat raya alam semesta. Tidak demikian saja, tetapi hubungan perjanjian yang menunjukkan ikatan kasih, ikatan setia antara Allah dengan kita umatnya, yang dipersatukan oleh karena kasih Kristus yang mempersatukan kita melalui pengorbanannya. Ini adalah panggilan untuk kita hidup sebagai umat Allah yang benar-benar telah ditebus dan dipersatukan dengan Allah dalam satu kehidupan kekekalan pada saat langit baru dan bumi yang baru. Ini suatu janji hubungan yang sudah dinyatakan sebagai penggenapan. Haleluya. Poin yang ketiga, ada kesempurnaan di surga.
Di dalam hadirat Allah tidak lagi ada dosa, tidak lagi ada penderitaan, tidak lagi ada pemisahan karena dosa itu. Tetapi yang ada kesempurnaan sejati yang terletak pada kehadiran Allah yang abadi bersama-sama dengan kita, dan kita dipersatukan tadi di poin yang kedua. Kenapa tidak ada lagi dosa, nggak ada lagi penderitaan? Karena sudah kita lalui semua. Dan dikatakan bahwa kita sudah menjadi pemenang bersama-sama dengan Yesus. Dan kita akan dipersatukan bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Satu janji yang luar biasa dan satu hal yang kita bisa lihat dan alami langsung. Bahwa nantinya di langit baru, bumi yang baru, kita mengalami kesempurnaan di dalam surga. Haleluya. Surga adalah tempat di mana segala sesuatu itu sempurna, kekal. Kenapa? Karena dipulihkan. Dan hidup kita sebagai manusia-manusia tidak akan lagi mengalami penderitaan, tapi kita mengalami damai sejahtera yang sempurna, yang melampaui dari apa yang kita alami. Mungkin saat ini kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesukaran, kesulitan. Baik karena perbuatan, baik karena Kristus yang kita perjuangkan sebagai iman percaya kita. Tetapi ini janji Allah, di surga nanti ada kekekalan bagi saudara dan saya. Surga nanti kita tidak lagi merasakan sakit penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya. Semua yang pernah menjadi luka dan kesedihan, semua yang pernah menjadi goretan-goretan yang mungkin memedihkan hati kita, semua yang melukai kita, semua yang membuat kita mungkin merasa luar biasa menderita di bumi ini, tidak akan lagi. Itu semua akan sirna seketika. Dan sukacita yang besar, yang luar biasa, yang melampaui segala penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu Paulus selalu berkata bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami itu biasa. Karena Paulus membandingkannya dengan ini, dengan sukacita, dengan kesempurnaan, dengan kekekalan yang akan diterima di surga ini bersama-sama dengan Yesus, kekasih jiwa kita, Allah yang setia, yang menjanjikan kasih setianya dinyatakan pada kekekalan. Haleluya. Semua itu yang menjadi sakit, luka akan sirna seketika. Kenapa? Karena kita ada dalam hadirat Allah, kita ada di dalam terangnya Allah, kita ada di dalam kasih sayang pelukan Allah yang luar biasa, Maha Kudus, Maha Dahsyat. Tapi Dia mengasihi kita semua. Dia mencintai kita, dan kita ada di dalam ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi pelanggaran yang Dia ingat. Tidak ada lagi kesulitan, kesukaran yang Dia biarkan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Apa kesimpulan dari 3 poin yang kita baca dan renungkan? Di poin yang pertama, Allah bersama dengan umatnya, ada hubungan perjanjian tadi. Lalu ada kesempurnaan di surga. Dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Poin yang menjadi kesimpulan adalah bahwa di hadapan Allah ada kesempurnaan yang tidak dapat dibayangkan saat ini di dunia ini. Wahyu ini memberikan kita harapan akan masa depan bersama dengan Allah, dan harapannya nggak kosong, nggak sia-sia, tapi nyata, di mana hidup kita dipenuhi oleh hadiratnya, tanpa dosa, tanpa penderitaan, melainkan dalam sukacita kekal bersama-sama dengan Allah yang kita kasihi. Ada satu kutipan dari seorang Jonathan Edwards dalam karya-karyanya yang salah satunya berjudul The End for Which God Created the World. Begini quotes-nya. Puncak dari keselamatan adalah kita akan melihat Allah dan tinggal dalam hadiratnya yang kudus. Ini adalah kebahagiaan tertinggi, tujuan akhir dari penciptaan kita. Jonathan Edwards. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur untuk renungkan firman ini, dan biarlah jadi kekuatan kami, pengharapan kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam devotion selanjutnya. Shalom.